EVOS Divine dan juga tim Heavy. Lihat bagaimana satu poin eliminasi berhasil di-secure. Belum ada ending lagi yang dilakukan. Mufasa akan coba untuk dikejar kali ini dengan 2 player sekaligus King Kodok. Lihat kondisi dari EVOS kali ini. Mereka unggul, mereka menang. Dapetin 2 orang sekaligus. Mufasa juga harusnya bakalan keculik pada akhirnya. Karena nggak akan memiliki jalan keluar yang cukup baik kali ini. Yang jadi masalah adalah Todak. Ini tim di Malaysia sekarang lagi sering banget menjadi orang muda dan momennya selalu dapat. Hati-hati dengan penggunaan core-nya harus terjatuh. Benar saja. Kedatangan orang ketiga membuat dari EVOS Divine kali ini sedikit kewalahan. 2 orang tumbang. Ray dan juga Rasha yang terlalu jauh mengejar seorang Mufasa. Kali ini harus menghilang begitu saja dan backnya dari arah tim Happy harus tumbang di posisi ke-12. Mau tidak mau EVOS harus segera melakukan reset dan kembali lagi di tempat mereka turun. Forest Red bisa dijadikan tempat mereka reset kalau sekarang mereka mau. Sudah di revive juga dan 2 orang lainnya dari Todak juga udah mulai datang secara baik. Namun tembakan dari seorang Emgat luar biasa dapat satu kepala, tidak mudah pastinya. Pai juga datang kali ini memberikan tembakan balasan. Awas, ada Rita bakal coba digam. Emgat kali ini dipaksa, senjatanya nggak cukup mumpuni untuk bertempur secara dekat dan tumbang dari seorang Emgat. Kocel pun akan coba melakukan repositioning, meninggalkan milik dia, tapi terbaca, injek koin dulu dan tetap harus tumbang di tangan. Dapat 4 poin eliminasi. Karena kita harus bersyukur ya udah dapat poin eliminasi ya udah gitu. Tapi sayang aja tadi vending machine-nya nggak dijagain gitu. Karena kan kita tahu sendiri bahwa satu-satunya alat untuk nge-revive vending machine kan. Betul. Tapi ternyata nggak ada yang ngejaga jadi masih sempat untuk nge-revive. Padahal tadi bisa banget tuh buat nusunin gitu ya kasarnya. Oke, kita akan beralih kali ini ke arah tim EVOS Divine dengan 4 poin eliminasi kali ini. Berhadapan dengan Virtus Pro, hati-hati seorang Kocel. Sudah mulai diras, ada MP5 di tangan namun nampaknya kurang bisa membantu seorang Kocel. Sementara Ray pun menyusul akhirnya Railroad. Kita tahu ini adalah tempatnya Virtus Pro gitu kan, dan akhirnya pun teman-teman dari EVOS Divine harus kehilangan 2 playernya. Ray belum diaktif, oke sudah akan dilipat kembali. Aigat tentunya dalam kondisi yang cukup aman. Dari arah Tekui aja bisa nyusahin tim Buriram itu udah aneh banget ya. Assalamualaikum. Lo direpotin sama Tekui aja bisa nunggu sampai Virtus Pro-nya nyampe gitu. Apa yang terjadi dengan Buriram? Bisa dibaying time sama seorang Tekui aja. Pertama kita akan melihat dari seorang Kocel yang tumbang. Kali ini Satan akan menjadi area pertempuran bagi RRQ dan juga EVOS Divine. Tembakan ada seorang diri sudah dijalankan kali ini. Ada Dudes yang berhasil di knockdown, tapi harusnya masih bisa ada upaya revive yang dilakukan. Maal, Reed beberapa HP saja masih bisa di-recovery. Divine Random ke arah seorang Tier. Ray tidak sempat diselamatkan. Rasya mencari posisi yang nyaman, tapi Maalnya berhasil ditumbangkan. Masih bisa di-revive kembali kali ini. Rasya posisinya agak sedikit sulit buat digapai. Maka dari itu RRQ merasa sudah cukup. Tidak ada greedy yang dilakukan oleh mereka karena ini zona udah mulai kecil lagi dan mereka merasa Rasya ini ada di luar zona. Oke, dipantau aja boleh, tapi Menginisiasikan late game dengan sempurna dan EVOS juga harus menghilang di posisi yang ke-6, Julia. Pertarungan early di area confine dengan adanya tim Heavy berhadapan dengan EVOS Divine. Setup sudah mulai dilakukan, sudah akan ada pembagian juga yang terjadi di antara kedua tim. Di area bawah, Kocel, Ray pegang senjata early, ada Dapek di tangan. Kemudian juga dari seorang Kocel kali ini akan menunggu pergerakan dari serang Mufasa yang sudah mulai terlihat. Coba untuk dihajar, coba untuk diberikan beberapa eksplosif, tapi masih belum bisa merupakan siapapun. Di area berbeda sudah mulai setup, jadi jangan sampai terpancing. Kalau EVOS Divine terpancing, jelas resiko akan cukup besar di tangan mereka. Maka dari itu, Ray dan Kocel sama-sama menahan diri sebelum mereka dapetin info yang benar-benar valid. Di mana dan ada berapa orang yang sudah mulai kelihatan. Kocel kali ini memancing, dapat 1 orang terlebih dahulu. Awas, ada 3 orang ternyata yang hadir. Langsung coba ditutup dengan adanya duo. Di area yang berbeda juga sudah mulai ada pertempuran antara paintball serta yang lainnya. Lihat bagaimana seorang Kocel masuk. Tembakan bakal coba dibuka kali ini. 1 orang bakal coba terambil dan Clay tumbang juga. Dan tim Baby rata-rata di tangan EVOS Divine. emotnya kakak. Nah, itu dia dikasih dulu. Padahal lu aja tadi setupnya lama, Cel. Mancing. Ada respect play yang dilakukan oleh teman-teman EVOS sudah di Parao, tapi bagaimana keputusan bijak dari Oti sudah diambil untuk ditarik mundur. Tapi ternyata EVOS Divine hadir. I'm God. Kali ini dengan cukup mudah berhasil di pick off secara instan oleh kawan-kawan daripada Parao. Kehilangan I'm God akan menjadi masalah, tapi untusnya masih bisa di-revive. Bahkan Don kali ini juga berhasil menumbangkan 1 player daripada tim Onyx.
kehilangan salah satu player. Ini akan menjadi PR yang cukup berat. EVOS Divine mundur sejauh mungkin. Upaya pengejaran dari Pharaoh sudah terlihat. Akan ada duel atau seorang Kocel. Kali ini double pick kah akan terjadi. Coba mengurung diri menggunakan glue wall, namun glue melter bertebaran membuat seorang Kocel akan sedikit kesulitan. FG9 di tangan, coba dilempar, dipukul mundur. Pada akhirnya hujan peluru tidak dapat tertahan. Kocelnya tumbang, tapi ditabrak langsung ke arah depan. Gak bisa di-revive, masih bisa ada pertukaran yang terjadi. Ray kali ini masih mampu melakukan ending terhadap satu player daripada Pharaoh, yaitu seorang Jam. Pertukaran damage jadi Aimgat dari arah yang berbeda. Terlihat satu orang di sana, Ray masih maju. Temptaran diaktifkan, penting mesin akan menjadi tujuan. Tembakan dari seorang Ray dengan M590 yang masih belum cukup maksimal. Coba untuk masuk ke arah rumah, Grapple digunakan naik ke arah atas. Dan Swan berhasil ditumbangkan oleh seorang Aimgat. Ray pun menyusul menemukan seorang Don. Dua player hilang dari Pharaoh. Sisa satu player saja harus Masih tetap standby, Revenantry karena masih menjadi bagian dari zona yang ditentukan. Ini membuat mereka pun gak perlu banyak bergerak. Magna berhadapan dengan EVOS Divine kali ini. Apakah Magna bisa untuk memberikan kejutan kembali kali ini? Lihat dari seorang MG naik, pakai kaki bunda, coba untuk diajar, masih bisa dapetin satu dan seorang Rasha Alim tumbang. Dan kali ini kelihatan satu orang di area bawah, coba untuk diajar, masih mengocek. Tumbang dari seorang MG di tangan seorang Ramiel, tapi Ray menyelesaikan semua. Magna pun harus tumbang. Macan versus kucing, Magna harus menghilang. Luna yang keempat. Sudah semakin sakit lagi tapi kelihatan. Mahal Bang Kocel. Satu kepala berhasil dibungkus oleh seorang Kocel, membuat EVOS Divine lebih mudah lagi untuk bergerak kali ini, melakukan rotasi ke arah yang lebih dekat dengan RRQ. Ini menjadi satu peringatan yang cukup keras untuk RRQ Kazuki Kodomo. Oh, pertarungan sudah dibuka. Itu Mau dia. tidak mau harus saling berhadapan terlebih dahulu. Jam coba untuk dicari. Kelihatan dia sakit banget dari zonanya. Tapi tumbang begitu saja. Ray dapat satu orang dan juga kali ini RRQ coba untuk ikut campur. Tapi Evo cukup tenang dalam menginisiasi pertarungan. Kocel belum selesai kali ini. Nah, Titin tampilnya di sisi atas banget coba dicari. Hati-hati ya, Titin kebetulan coba untuk mengincar terlebih dahulu. Z1 nampaknya masih berdiam diri dari belakang. Aimgat dari kita tembakan liar. Memang dari Vivi juga melihat hero. Udah gitu di sisi atap gudang ada tumbang. Udah main bisa ternyata kalau konteks semuanya. EVOS kali ini gak akan bisa kemana-mana. Seperti yang tadi gua bilang, kepandang dengan adanya 3 tim yang melihat ke arah mereka, membuat posisi mereka jadi berbahaya, menjadi tim yang paling akan di antara semua tim. Dan sekarang nampaknya bisa seorang kuasa baca Rita bakal coba untuk dia menang terlebih dahulu. Untuk kepala Dot coba untuk mengintai. Tembakan demi tembakan bakal coba diusahakan, tapi tidak mengenai siap. Tim-tim yang berada di sisi kanan yang justru sekarang sudah tidak terlihat lagi. EVOS Divine juga akan melakukan serangan melepas dari arah Grab Lab yang harusnya juga akan bertemu dengan AZ Global New. Sudah mulai terpantau terbaca, tapi Ray harus tumbang di tangan seorang tim SR kali ini. Jelas tidak bagus, namun akan coba dipaksa untuk melakukan revive terlebih dahulu. Rasha masih bisa dapetin satu, Cina yang menjadi target selanjutnya. Masih ada Rita juga yang bakal coba untuk dibuka. Masih bisa memberikan damage. Saifa berhasil di-take di tangan seorang Rasha kali ini. Namun keluar yang begitu banyak cukup mengganggu dan membuat akhirnya dari tim AGL masih bisa bertahan. Hati-hati Diu versus Rasha kali ini. Duel antara dua sniper. Rasha harus gagal dan terjatuh begitu saja di tangan seorang Diu kali ini. Dan Aimgat masih bisa melakukan defense terhadap 2 orang, namun dirinya tidak akan memiliki jalan keluar mengingat sisa seorang diri dan sudah mulai terbaca 3 orang dari AGL akan segera datang. Sudah ada Aurora Vision yang bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu. Break grenade yang bagus coba dimainkan. Granatnya tidak mampu memberikan damage yang cukup fatal sehingga Aimgat pun harus menghilang kali ini. Mereka masih punya kesempatan untuk bisa reset kembali dan mengumpulkan 4 player itu untuk bisa survive sampai menit-menit selanjutnya. Tapi ingat catatan mereka di bagian atas itu masih ada tim yang belum benar-benar mereka bisa selesaikan. Betul, tapi EVOS coba untuk melakukan rematch kali ini terhadap AGL. Turunnya masih di tempat yang sama, Deko Square coba untuk disambangi kembali tapi tidak bisa untuk meluatakan AGL. Justru mereka yang bakal coba dibalik lagi keadaannya. Magna Esports harus tumbang di posisi ke-12. Hati-hati Cinoy kali ini akan memberikan tembakan terhadap seorang Ray. Ray masih bisa memberikan tembakan balasan juga. Sisi kiri Ray melihat kali ini ada tim SR yang coba untuk memantau. Ray coba untuk ngincer. Luau juga 2. Tidak ada medkit Ray.
tidak memiliki jalan keluar kali ini. Satu-satunya hal yang bisa dimaksimalkan oleh Ray adalah Ray harus bisa dapat setidaknya 1 poin eliminasi pertukaran juga. Karena dengan posisi Israel yang datang sudah pasti akan diterobos selesai. Peperangan yang mereka lakukan berbeda dengan di game ketiga ini, yang mana memang dia harus tahu, dia sudah punya catatan itu, mereka harus melakukan fight bersama tim PE Esports. Cuma memang strategi yang mereka gunakan tadi adalah 3 orang dikirim, 1 orang maalnya ada di daerah side, dan ternyata ketika merasa menang PE Esports-nya, ya maal yang jadi target ini akan dikejar aja. RRQ sisanya main di bagian bawah itu nggak cukup aman. Banyak sekali tim-tim yang berada di bagian bawah. Plazaria pasti join ke sana, kemudian EVOS juga dari Dreamlab itu keluar ke arah bawah juga. Betul, dan EVOS kali ini harus membongkar jalan mereka. Karena mereka perlu masuk ke dalam zona, tapi ada EVOS di sana. Cuman yang menariknya adalah Team Heavy, ternyata cukup mengganggu juga dari sisi jalan tol kali ini. Membuat dari EVOS harus menahan 2 tembakan sekaligus. Tapi tidak bisa bermain di luar zona cukup lama juga sih EVOS. Dia sakit banget zonanya sekarang dari seorang Ray. Harus dipaksa terus-menerus membuka tembakan di dalam kondisi Ray-nya juga akan termakan sekitar zona. Waktunya menggunakan medkit gua rasa karena kondisinya udah gak bagus, tapi Nolan kali ini juga menerima damage cukup banyak. Ternyata Rasha dapetin 1 orang Nero. Bahkan Lauho juga dimakan sama seorang Rasha, 2 punggawa kandas. Berbagi poin eliminasi antara EVOS dan juga tim Heavy kali ini, dan Bayford akhirnya berhasil dibungkam. Bayford akhirnya berjalan 1 orang yang harusnya tidak akan bisa lagi melakukan retreat mengingat zona sudah mulai bergerak, sudah mulai memakan sakitnya dari seorang LBC, dan EVOS harus segera masuk ke dalam zona yang ditentukan. Ya itu wajar banget apa yang dilakukan oleh EVOS Divine ketika ada 1 lawan di sebelah kanan. Mereka harus gimana caranya menyulitkan ini pergerakan dari tim lawan. Itu kalau tidak dihajar oleh EVOS masuk ke dalam zona mungkin bisa-bisa aja dan aman-aman saja. Tapi pada akhirnya itu akan menjadi lawan yang sangat keras dan merepotkan bagi tim EVOS Divine. Makanya mereka serang dari tim PE Esports itu sendiri habis-habisan dan menyisakan beberapa orang saja. Aman, Buriram tumbang di posisi ke-8 dan menyisakan 7 tim saja Bang Surya. Iya, kalau dilihat dari peperangan Buriram tadi sih, Moshi itu nggak dikasih main banget dan nggak ada dianya nggak ada keinginan untuk backupin temannya yang berada di bagian bawah. Maksudnya itu ada kesempatan untuk dia turun ke bagian bawah dari bagian atas jembatan karena cukup lama durasi war di bagian bawah tadi. Dan kalau dia ada di bagian bawah itu, aku rasa kontribusi dia sangat dibutuhkan oleh teman-temannya juga. Paling tidak skenario-nya ya kalaupun teman kita di bagian bawah kalah, kita bisa kabur, bisa kabur, tapi nggak merubah placement mereka juga. Messi active dari WG Alin. Ternyata Perahu yang berturut di posisi ke-6 kali ini. EVOS dapat poin eliminasi berhasil dikantongi. Onyx Next juga masuk ke 5 besar kali ini. Dari segi poin eliminasi memang dapat 3 doang, tapi at least dapat placement yang bagus karena sekarang Tadax juga harus tumbang di posisi yang ke-5. 4 tim tersisa, tim masih ada WBG. EVOS masih belum saling memberikan tembakan. Virtus Pro yang misalkan 2 orang juga bisa menjadi faktor Rasha membaca dari segi posisi, membuat dirinya hampir aja terjatuh. Untungnya masih peka terhadap tembakan yang masuk ke dirinya. Coba diberikan cover kali ini. Rasha harus keluar sekarang karena akan ditunggu sama 3 orang. Sekaligus kena pepek dari seorang Tegoy. Headshot, Rasha tumbang. Tidak ada sniper dari EVOS. Apakah bisa untuk dimenangkan oleh EVOS dengan adanya 3 punggawa saja? Kali ini Devon juga bakal coba terjatuh di tangan seorang Kocel. Selain itu cukup mengganggu, Mosi juga bakal coba dimakan. Namun posisi yang terbuka terbaca dengan cukup mudah sehingga WAG yang mendapatkan keuntungan, berhasil mendapatkan punya. Buat mereka juga ya kebuang 1 tapi dapat 4 poin gitu loh maksudnya. Namun ini dia, Don Cry sudah berhasil ditangkap oleh seorang Kocel. Masih ada seorang Alan di bagian bawah sana juga sudah tertembak, masih bersembunyi. Aurora Vision sudah akan diaktifkan oleh seorang Aimgard M590. Aimgard sudah ada di tangan, namun sudah bergerak menuju ke bagian luar dan sudah terlihat oleh seorang Aimgard. Kali ini akan beradu dengan 1 player dari tim Heavy. Alan berhasil ditangkap, jadi poin eliminasi kedua untuk EVOS Divine. Yes, EVOS membuka dia dengan cukup baik. Nggak bertemu dengan mereka ketika sama-sama sedang melakukan rotasi. Nah, itu dia ya. Tapi pertemuan akan terjadi dong kali ini karena hitlist dari RRQ sudah melihat. Tapi seperti yang tadi sempat dinotis juga sama Juri ya, bagaimana hitlist yang digunakan RRQ kebanyakan itu dilakukan memang hanya untuk mencari posisi. Oh, bukan.
bukan untuk melakukan pertempuran, kecuali EVOS yang mau nantang kali ini. Iya, di mana Rasya berhasil mendapat satu player juga pada Aimgat. Bakalan dikirim. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari tim RRQ. Kazu kali ini bersembunyi di balik 1-2. Blue Wall yang sudah terjebol kali ini masih akan dicari. Abai melarikan diri dengan menggunakan mini launchpad-nya. Masih ada Mal di balik 1 pulau sana, namun serangan datang juga dari arah seorang Dondai. Mal didapatkan oleh seorang Ray. Kali ini untungnya masih ada satu player RRQ yang berhasil melarikan diri tadi, seenggaknya mereka tidak wipe out saat ini. Namun dari tim BF yang mengetahui adanya peperangan di sini akan join the fight, sudah membangun setup mereka, dan EVOS Divine juga sama, mereka mengetahui adanya tim lain dan bersiap untuk mengatur strategi melakukan fight selanjutnya. Satu buah granat sudah dilemparkan mengenai ke arah seorang Alan dan juga Don't Cry yang berada di bagian depan. Namun Rasya yang berada di bagian belakang tetap jaga vision teman-temannya supaya tidak begitu offside, tidak begitu terlalu jauh dari missionnya seorang Rasya. Namun Boy sudah ketahuan sepertinya berada di sisi sebelah kanan. Sniper dari tim Heavy yang dikirimkan untuk memperkuat serangan yang akan segera dibangun, dan Kocel mengirimkan satu buah granat menuju ke bagian depan sana, belum mengenai siapapun, namun cukup melukai terhadap satu player dari tim Heavy. Percobaan selanjutnya dari seorang Kocel dengan menggunakan granatnya, namun Aimgat kali ini sudah berdepan-depanan dengan salah satu player dari tim Heavy juga, dan Kocel berhasil terjatuh oleh sniper dari tim Heavy. Satu orang juga sudah harus tumbang seorang Alanya, masih menyisakan dua player. Ada Dondai di bagian depan sana yang akan menjebol pertahanan duel dari seorang Ray. Kali tiga player dari tim EVOS Divine berada di satu tempat yang sama. Aimgat berduel dengan seorang Puy dan berhasil mendapatkan seorang Puy. Kali Dondai tersisa sendiri dan wipe out. Tim Heavy di tangan EVOS Divine. Bukan kelasnya tim Heavy. Memiliki waktu untuk bisa bertipai seorang eksplosif di tempat yang berbeda. Kali ini EVOS Divine akan berhadapan dengan tim dari Vietnam lainnya. Ini dia Face Nero dengan satu buah granatnya akan mengenai, tapi tidak, ternyata masih cukup percaya diri dan tarik mundur sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim EVOS Divine. Ada Kocel lempar satu buah granat, belum mengenai siapapun, masih ditahan, masih didelay oleh kedua tim ini untuk melakukan fight saat ini. Gokil banget dari EVOS. Lihat bagaimana EVOS kali ini bisa banget bermain dengan sabar. Kedewasaan ini yang membuat EVOS harusnya bisa bermain maksimal di map kali ini. Aimgat tadi sempat memberikan pressure hingga orang ditahan sama Aimgat dan menunggu teman-temannya. Itu adalah kedewasaan dari seorang Aimgat, dan bahkan sekarang satu tim ternyata bisa melakukan penahanan seperti ini, membuat PE-Sports yang terpojok, kemudian EVOS yang akan menyambangi terus-menerus ke arah PE-Sports. Yang mana ini akan jadi kesempatan war 4 lawan 4 kembali, Bung Surya. Ini dia, Aimgat sudah berada di bagian depan, akan berhadapan dengan seorang Nolan, juga ada Nero di balik satu blue wall yang sama. Kocel masih ada glue melter yang akan dilempar menuju ke arah pertahanan duel yang dimiliki oleh seorang Lau. Namun Ray jangan terlalu jauh bersama dengan seorang Aimgat, masih sangat kuat, masih sangat sabar. LBT kali ini cukup percaya diri, sudah berhadapan dengan seorang Ray, dan kali itu dia LBT-nya. Ray masuk dan akan berhadapan dengan seorang Nolan, namun LBT terlalu jauh melakukan fight-nya sehingga dia harus terjatuh oleh seorang Kocel, dan itu dia dengan sangat cepat. Dan tim Sportsnya juga sudah harus tumbang. Masih ada Buriram kali ini yang akan menjadi lawan selanjutnya, di mana player dari EVOS Divine juga baru aja di revive. Aimgat terjatuh kembali, menyisakan dua player saat ini. Masih ada Kocel akan berada dengan satu player dan berhasil didapatkan oleh seorang Rasya Wasananya. Masih ada dua dan masih bisa untuk survive setidaknya. Sejauh ini Kocel tersisa sendiri. Ada seorang Mosi di balik satu gol yang sudah terpantau, namun Kocel menerima serangan dari berbagai tim di bagian depan sana. Akan beradu aib kali ini, Kocel tidak memiliki gol dan tumbanglah sudah. Kocelnya di tangan seorang Mosi. Ditaruh di player belakang pemilihan tempat kayak tadi aja tim Onyx di game sebelumnya kan, karena posisi Bui duluan tuh dapetin satu player dari tim Onyx. Dan kali ini dipindahkan kita menuju ke bagian observatory, dan sudah ada EVOS Divine yang playernya terjatuh satu orang. Aimgat harus tumbang di tangan seorang Jam. 4 player masih sangat siap dari tim Parau akan berhadapan dengan tim EVOS Divine. Kocel cukup sekarat sepertinya, sudah tertangkap dia, yang mana membuat seorang Ray harus bisa merevive cepat seorang Kocel yang baru aja terjatuh. Nah, serangan masih akan berlanjut. Seorang Z1 berada di sisi kiri dan seorang Ray kali ini menggunakan terobosannya belum berhasil mendapatkan seorang Z1. Terjatuh dia
Rasha. Namun masih ada Dot. Akan datang di balik satu gol dengan time turner yang sudah diaktifkan. Ray-nya terjatuh bersama dengan seorang Rasha. Jadi dengan EVOS pertama, I'm Dot knockdown itu di posisi Rasha tidak dapat t-shirt sama sekali. Yang satu-satunya bisa backup cuma Kocel. Itu pun posisi Parao ada 3 player sedangkan Kocel sendirian. Ray sama Rasha ada di posisi yang cukup berbeda dengan I'm Dot dan juga Kocel. Sehingga backup fire agak sedikit sulit dilakukan. Tapi kalau satu persatu membuat akhirnya EVOS pun tidak memberikan counter play yang cukup maksimal terhadap Parao. Kita lihat ada juga seorang Ray kali ini yang berhasil melemparkan kunai demi kunai. Ada gebrakan meja yang terdengar nampaknya. Kegirangan. Itu tahu nggak? Itu main mode CS rank belum bisa beli senjata tuh. Ya. Mode round pistol tuh biasanya tuh. Tas. Pakai heavy shuriken tuh. Tapi masih menang Ray-nya. Dan Rasha sudah berada di tempat yang berbeda. Apa strategi apa dari EVOS Diva ini main solo squad kayak gini nih maksudnya? Semuanya ya, karena baru reset juga, Bu. Baru reset Mau ini nggak dia. mau. Rasha sudah akan berhadapan dengan seorang Nameless. Aksi apa yang akan dilakukan kali ini Rasha? Menuju ke arah Phoenix mesin. Namun tidak berhasil berimpact siapapun. Aduh, ini solo squad ya semuanya seperti Bung Surya bilang. Ketawa Ternyata dia. mereka tidak terlihat tertekan dengan keadaan mereka ya, karena mereka di venue guys. Mereka ketawa-ketawa aja, happy mereka. Gak ada tekanan sama sekali ya. Dan Lihat Kocel. ini Kocel sendirian. Ayo Kocel. Di minimap ada Buriram Bung Surya. Ayo. Ah! Belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain ya. Mosinya di atas, Juna di bawah, lawan aja 2 orang itu. Itu kalau dia tahu itu yang terjadi. Sampai akhirnya Buriram memastikan itu 4 orang numpuk di sana, mereka masuk ke sana. Nanti aku bahas lagi karena di sini ada yang menarik nih, Seng. Ada Buriram dan juga EVOS Divine di arah Archway. Kali ini lihat bagaimana pembakaran sudah terjadi. Aimgan masuk dari sisi kanan, Aimgan mampu di tangan. Iksan Rider kali ini cukup mengganggu, masuk ke dalam rumah. Wasana! Akhirnya lihat ada seorang Ray yang tumbang. Coba untuk follow up dari arah luar, tapi Aimgan cukup kesulitan kali ini. Satu kalian Dance digunakan. Buriram masuk ke arah dalam. Agak sedikit aman, nampaknya Kocel dan juga Aimgan terhit. Para beberapa health point sudah mulai terkuras. Masih bisa ditahan terlebih dahulu. Oh my god, hilang lagi satu player daripada EVOS. Kemungkinan tidak akan bisa dilanjutkan. Tidak bisa bergerak terlalu banyak. Abai akan berhadapan langsung. Oh my god, dengan seorang Kocel tampaknya di sini. Seru banget ada pilihan yang digunakan Kocel. 1v1 situation. Namun pada akhirnya Kocel unggul atas seorang Abai. Juga Blue Melter yang mengarah ke arah mereka. Ray akan coba untuk medkit saja kali ini sebagai pemain Kroni. Dan juga adanya kesibukan huru-hara yang terjadi akan diajukan. Tidak ingin ikut campur, tapi lihat eksplosif tumbang oleh seorang Dew. Cukup cepat, langsung di ending begitu saja. Iklan ridernya bis itu, ya Allah ya salam. Karena Virtus Pro, Diamondnya tumbang kali ini. 16 sudah terkena dari Iklan Rider. Namun Ray pada akhirnya pun tumbang, sudah di posisi ke-7.